Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Kumaladewi, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya pada mata kuliah pengembangan organisasi, yaitu tentang jenis intervensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai pendukung dan menjalankan organisasi bisa bekerja sama sebagai individu dan tim. Hubungan antar rekan kerja, bawahan, atasan, dan departemen lain harus bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan agar kualitas sumber daya manusia di organisasi dapat tetap terjaga. Perubahan yang terjadi menyebabkan sumber daya manusia harus bisa menyesuaikan dirinya dengan kompetensi yang dibutuhkan pada saat ini. Karena itu, setiap anggota dalam organisasi harus dapat meningkatkan kemampuan dirinya agar dapat semakin kompeten seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teknik intervensi sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan kepekaan. Yang kedua, survei umpan balik. Yang ketiga, konsultasi proses. Yang keempat, pembinaan tim. Serta yang kelima, pengembangan antar kelompok. Yang pertama, pelatihan kepekaan, di mana pelatihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain, serta mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Intervensi yang kedua yaitu survei umpan balik, yaitu suatu teknik pengembangan organisasi di mana terdapat kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Pendekatan ini sering digunakan dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sikap para anggota organisasi, terutama dalam menemukan kesenjangan atau mengidentifikasi perbedaan persepsi para anggota organisasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi. Jenis yang ketiga yaitu proses konsultasi. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di mana seseorang harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa terjadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan. Hanya saja proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Yang keempat yaitu pembinaan tim kerja atau membangun tim. Membangun tim merupakan suatu teknik interaksi di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan, dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Tujuan dari pembinaan tim ini agar dapat mencapai sasaran pengembangan hubungan interpersonal di antara para anggota tim dan dapat menganalisis peranan dan tanggung jawab anggota tim serta memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap anggota tim. Terakhir yaitu yang kelima, pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk mengganti perilaku stereotip dan persepsi tentang kelompok lain, menjadi kegiatan memecahkan masalah secara bersama-sama yang membantu menghubungkan para manajer yang berada di jenjang manajemen yang sama, termasuk di dalam unit kerja
kerja yang berlainan. Jadi tujuan utama dari pengembangan antar kelompok dalam pengembangan antar kelompok adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.